Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Sukma Dewi, Rizky Andriani, dan saya sendiri Nur Andini Armaya. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tugas ulangan akhir semester pada mata kuliah Etika Profesi dan Bisnis, Koruptologi, dengan judul Kasus Pengadaan Chromebook di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Melalui presentasi ini, kami akan membahas kronologi kasus, dugaan penyimpangan yang terjadi, analisis berdasarkan teori etika, serta implikasinya terhadap profesi akuntansi dan dunia bisnis. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Pada presentasi kali ini, kami mengangkat kasus pengadaan Chromebook yang menjadi salah satu dugaan kasus korupsi terbesar di sektor pendidikan Indonesia. Kasus ini berkaitan dengan proyek pengadaan laptop berbasis Chrome OS yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan pada periode 2020 sampai 2022 sebagai bagian dari program digitalisasi pendidikan selama pandemi COVID-19. Meskipun tujuan awal program ini adalah untuk mendukung proses pembelajaran jarak jauh, dalam pelaksanaannya muncul dugaan adanya penyalahgunaan kewenangan dalam proses pengadaan. Dugaan tersebut kemudian menjadi dasar penyelidikan oleh Kejaksaan Agung. Selanjutnya, kita masuk ke latar belakang kasus tersebut, di mana pada masa pandemi COVID-19, pemerintah meluncurkan program digitalisasi sekolah untuk mendukung pembelajaran jarak jauh. Salah satu kebijakannya adalah pengadaan sekitar 1,1 juta perangkat TIK yang terdiri dari laptop, modem, dan proyektor untuk didistribusikan ke lebih dari 77.000 sekolah di seluruh Indonesia. Pada saat itu, Menteri Pendidikan dijabat oleh Nadiem Makarim. Nilai proyek ini mencapai sekitar 9,9 triliun yang berasal dari APBN dan dana alokasi khusus atau DAK. Namun, seiring berjalannya waktu, muncul dugaan bahwa pemilihan Chromebook bukan sepenuhnya didasarkan pada kebutuhan teknis sekolah, melainkan telah diarahkan sejak awal proses perencanaan. Dugaan ini yang menjadi awal penyelidikan oleh Kejaksaan Agung. Selanjutnya, awal mula dugaan korupsi. Menurut penyidik Kejaksaan Agung, dugaan penyimpangan bermula pada tahap penyusunan spesifikasi teknis. Awalnya, tim teknis merekomendasikan penggunaan laptop berbasis Windows karena dianggap lebih sesuai dengan kondisi sekolah di Indonesia. Selain itu, hasil uji coba internal pada tahun 2019 juga menunjukkan bahwa Chromebook kurang efektif karena sangat bergantung pada koneksi internet, sedangkan banyak sekolah, khususnya di daerah 3T, belum memiliki akses internet yang memadai. Namun, spesifikasi pengadaan tersebut diubah sehingga hanya perangkat berbasis Chrome OS yang memenuhi persyaratan tender. Perubahan inilah yang menjadi titik awal dugaan adanya penyalahgunaan kewenangan dalam proses pengadaan tersebut. Selanjutnya kita masuk ke dugaan modus operandi yang digunakan dalam kasus ini. Berdasarkan hasil penyelidikan, terdapat beberapa dugaan cara yang dilakukan dalam proses pengadaan Chromebook. Yang pertama, spesifikasi teknis pengadaan diduga diubah sehingga mengarah pada penggunaan Chromebook. Padahal, sebelumnya, tim teknis merekomendasikan perangkat dengan sistem operasi Windows. Yang kedua, hasil kajian teknis sebelumnya diduga diabaikan. Hasil uji coba menunjukkan bahwa Chromebook kurang sesuai digunakan di banyak wilayah Indonesia karena membutuhkan koneksi internet yang stabil, sementara masih banyak sekolah yang memiliki keterbatasan akses internet. Yang ketiga, persyaratan tender diduga disusun sedemikian rupa sehingga secara praktik hanya produk berbasis Chrome OS yang dapat memenuhi syarat pengadaan. Hal ini menimbulkan dugaan bahwa proses persaingan dalam tender menjadi kurang terbuka
Dan yang terakhir, kebijakan tersebut diduga mengarahkan ekosistem pendidikan nasional agar bergantung pada platform Google. Bahkan, jaksa mengatakan dalam dakwaannya bahwa spesifikasi tersebut dibuat agar menjadi pengendali utama ekosistem pendidikan digital Indonesia. Namun, tuduhan tersebut masih menjadi perdebatan dan belum diputus secara hukum di pengadilan. Selanjutnya, kita membahas mengenai nilai anggaran dan dugaan kerugian negara. Total nilai proyek pengadaan Chromebook yang dipersoalkan mencapai sekitar 9,9 triliun. Dari jumlah tersebut, sekitar 3,58 triliun berasal dari APBN, sedangkan sekitar 6,39 triliun berasal dari dana alokasi khusus atau DAK yang disalurkan kepada pemerintah daerah. Anggaran ini digunakan untuk mendukung program digitalisasi pendidikan di seluruh Indonesia. Namun, dalam perkembangan penyidikan, Kejaksaan Agung menyatakan bahwa proyek ini diduga menimbulkan kerugian negara yang cukup besar. Hal ini disebabkan karena perangkat yang diadakan dinilai belum dimanfaatkan secara optimal, terutama di sekolah-sekolah yang memiliki keterbatasan akses internet. Selain itu, pemilihan spesifikasi dianggap kurang efisien, dan proses pengadaan diduga tidak sepenuhnya memenuhi prinsip pengadaan barang dan jasa pemerintah, seperti prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan persaingan yang sehat. Dengan demikian, persoalan dalam kasus ini bukan hanya terkait besarnya anggaran yang diduga, tetapi juga menyangkut apakah anggaran tersebut benar-benar memberikan manfaat yang optimal bagi pendidikan Indonesia. Selanjutnya, kita membahas mengenai pihak-pihak yang terlibat serta dugaan konflik kepentingan dalam kasus ini. Dalam proses penyidikan, Kejaksaan Agung telah memeriksa sejumlah pihak, di antaranya adalah mantan Menteri Pendidikan, yaitu Nadiem Anwar Makarim, beberapa staf khusus menteri, pejabat Direktorat Jenderal Pendidikan, konsultan, vendor pengadaan, serta mantan pejabat perusahaan teknologi yang berkaitan dengan proyek tersebut. Bahkan, beberapa pejabat kementerian dan konsultan telah ditetapkan sebagai tersangka sebelum penyidikan berkembang lebih lanjut. Selain itu, muncul pula dugaan konflik kepentingan. Menurut dakwaan jaksa, terdapat komunikasi antara pejabat kementerian dengan perwakilan Google sebelum kebijakan pengadaan ditetapkan. Google juga diketahui pernah menjadi investor di Gojek, yaitu perusahaan yang sebelumnya dipimpin oleh Nadiem Makarim sebelum bergabung ke pemerintahan. Namun, penting untuk dipahami bahwa dugaan konflik kepentingan bukan berarti otomatis membuktikan adanya tindakan pidana. Pihak Nadiem Makarim membantah tuduhan tersebut dan menyatakan bahwa hubungan investasi tersebut tidak dapat dijadikan bukti adanya intervensi ataupun penyalahgunaan dalam proses pengadaan. Hingga saat ini, hal tersebut masih menjadi bagian dari proses hukum yang sedang berjalan. Selanjutnya kita masuk pada pembelaan dari Nadiem Makarim serta perkembangan kasusnya. Nadiem Makarim membantah tuduhan korupsi yang diarahkan kepadanya. Menurut beliau, Chromebook dipilih karena biaya lisensi yang lebih murah dibandingkan sistem operasi lain, sehingga dapat menghemat anggaran. Selain itu, Chrome OS dinilai lebih aman dari serangan malware, dan proses pengadaannya diklaim telah dilakukan secara transparan. Beliau juga menjelaskan bahwa program ini memang ditunjukkan terutama untuk sekolah-sekolah yang telah memiliki akses internet, serta menyampaikan bahwa sekitar 1,1 juta perangkat berhasil didistribusikan kepada puluhan ribu sekolah selama masa pandemi untuk mendukung pembelajaran jarak jauh. Sementara itu, berdasarkan perkembangan terbaru, penyidikan Kejaksaan Agung telah berkembang hingga penetapan sejumlah tersangka dan perkara masuk ke tahap penuntutan. Jaksa menduga telah terjadi penyalahgunaan kewenangan dalam menyusun spesifikasi pengadaan Chromebook. Namun, Nadiem Makarim menyatakan akan membantah seluruh dakwaan tersebut di persidangan karena menurut mereka
Tuduhan tersebut belum didukung bukti yang cukup. Oleh karena itu, hingga saat ini perkara masih bergulir dan belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Dari kronologi kasus yang telah kami jelaskan, dapat dilihat bahwa perkara ini tidak hanya berkaitan dengan dugaan pelanggaran hukum, tetapi juga menimbulkan berbagai persoalan etika dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, pada bagian selanjutnya kami akan menganalisis kasus ini berdasarkan beberapa teori etika profesi dan bisnis. Lanjut, isu tata kelola yang menjadi sorotan. Setelah membahas kronologi kasus, selanjutnya kami akan menjelaskan mengapa kasus ini tidak hanya dipandang sebagai dugaan tindak pidana korupsi, tetapi juga sebagai persoalan tata kelola pemerintah atau good governance. Ada 6 isu utama yang menjadi sorotan. Yang pertama, transparansi. Publik mempertanyakan apakah proses pemilihan Chromebook dilakukan secara terbuka dan apakah dasar pengambilan keputusannya dapat dipertanggungjawabkan. Kedua, akuntabilitas. Karena proyek ini menggunakan anggaran negara sekitar 9,9 triliun, maka pemerintah memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkannya, bahkan anggaran tersebut benar-benar menghasilkan manfaat bagi masyarakat. Kemudian yang ketiga ada konflik kepentingan. Muncul dugaan adanya hubungan antara pengambil kebijakan dengan pihak swasta. Perlu kami tegaskan bahwa konflik kepentingan belum tentu merupakan tindak pidana, tetapi kondisi tersebut dapat menimbulkan keraguan terhadap objektivitas suatu keputusan. Keempat adalah efektivitas pengadaan. Yang menjadi pertanyaan bukan hanya apakah laptop berhasil dibeli, tetapi apakah laptop tersebut benar-benar dapat dimanfaatkan oleh sekolah, terutama di daerah dengan keterbatasan internet. Kelima yaitu value for money, yaitu apakah manfaat yang diperoleh masyarakat sebanding dengan biaya yang telah dikeluarkan negara. Dan terakhir adalah good governance, yang menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, keadilan, serta persaingan usaha yang sehat dalam setiap proses pengadaan pemerintah. Jadi, kasus Chromebook menjadi pembelajaran penting bahwa keberhasilan suatu kebijakan tidak cukup diukur dari terlaksananya program, tetapi juga dari kualitas tata kelolanya. Slide selanjutnya, menganalisis kasus menggunakan teori utilitarianisme. Utilitarianisme merupakan teori etika yang menyatakan bahwa suatu kebijakan dinilai baik apabila mampu memberikan manfaat terbesar bagi masyarakat terbanyak. Dalam kasus Chromebook, tujuan awal pemerintah sebenarnya sangat baik, yaitu mendukung pembelajaran jarak jauh selama pandemi melalui digitalisasi pendidikan. Namun muncul apakah yang disebut sebuah paradoks utilitarian meskipun sekitar 1,1 juta perangkat berhasil didistribusikan. Keberhasilan distribusi tersebut belum tentu berarti keberhasilan manfaat. Hal ini karena banyaknya sekolah, khususnya di daerah 3T, belum memiliki akses internet yang memadai. Akibatnya, perangkat yang dibeli tidak dapat dimanfaatkan secara optimal. Dari perspektif utilitarianisme, kondisi tersebut menyebabkan manfaat sosial yang diterima masyarakat menjadi lebih kecil dibanding besarnya anggaran yang telah dikeluarkan. Dengan demikian, prinsip value for money dipertanyakan karena pengeluaran sebesar 9,9 triliun belum dapat memanfaatkan maksimal bagi seluruh masyarakat. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan mengenai analisis teori, di mana saya akan masuk ke pembahasan mengenai atau menggunakan perspektif deontologi atau kewajiban. Nah, sesuai dengan prinsip dasarnya, teori ini tidak hanya melihat hasil akhir, tetapi lebih menekankan pada apakah proses yang dijalankan itu sudah sesuai dengan aturan atau belum. Nah, dalam kasus Chromebook ini,
kita bisa melihat ada yang tidak beres pada prosesnya. Spesifikasi teknis laptop diduga diatur sedemikian rupa agar hanya satu merek tertentu yang menang. Nah, dan ini merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip keadilan dalam tender. Nah, sebagai pejabat, mereka punya tanggung jawab moral untuk bersikap jujur dan menghindari segala bentuk konflik kepentingan. Jadi meskipun tujuannya itu mungkin untuk digitalisasi pendidikan, tindakan rekayasa dalam proses pengadaan tersebut tetap dinilai salah secara etika karena telah mencederai integritas profesi. Selanjutnya, kita melihat dari perspektif stakeholder teori, di mana teori ini mengajarkan bahwa kebijakan publik yang baik itu harus bisa menyeimbangkan kepentingan semua pihak yang terlibat, mulai dari siswa, guru, hingga kita sebagai masyarakat. Nah, sayangnya dalam kebijakan Chromebook ini, kebutuhan nyata di sekolah justru terabaikan. Banyak perangkat disebar ke sekolah-sekolah di daerah 3T yang infrastruktur internetnya itu belum memadai. Nah, di sini terlihat bahwa kepentingan vendor atau pihak tertentu lebih diprioritaskan daripada kebutuhan nyata para siswa. Nah, akhirnya kebijakan ini kehilangan nilai etisnya karena barang yang dibeli tidak memberikan manfaat maksimal bagi mereka yang seharusnya itu dibantu. Nah, untuk menghindari kasus serupa di masa depan, kami merekomendasikan beberapa langkah perbaikan, yaitu yang pertama itu setiap pengadaan harus didasarkan pada kajian kebutuhan yang nyata di lapangan, bukan hanya sekedar arahan saja. Yang kedua itu proses tender wajib dijalankan secara transparan agar semua vendor memiliki kesempatan yang adil. Yang ketiga, perlu ada pengawasan yang lebih ketat untuk mendeteksi konflik kepentingan sejak tahap perencanaan. Kemudian yang terakhir, perencanaan auditor harus diperluas, tidak hanya memeriksa kelengkapan berkas, tapi juga memastikan apakah barang tersebut benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Sebagai penutup dari presentasi kami menyimpulkan bahwa kasus pengadaan Chromebook senilai 9,9 triliun ini merupakan potret kegagalan tata kelola. Nah, secara etika, proyek ini melanggar banyak hal, mulai dari prinsip kemanfaatan yang kurang optimal, proses yang tidak adil, hingga kegagalan dalam menyeimbangkan kepentingan pemangku kepentingan. Pelajaran pentingnya bagi kita adalah pemerintah harus memastikan setiap uang rakyat yang digunakan untuk hal yang benar-benar dibutuhkan, dan pengawasan harus dilakukan secara konsisten, bukan sekedar formalitas administratif. Nah, sekian analisis dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kami dari kelompok 10 izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.